praktis penggunaan model Problem Based Learning atau PBL disertai media AR dan PPT interaktif Barbar pada pembelajaran kelas 3 tema 3 benda-benda di sekitarku oleh Fauziatul Adawiyah SPD, guru SD Negeri Ciberem Mandiri 1. Pendahuluan, kegiatan best practice yang saya lakukan bersumber dari masalah yang ingin saya selesaikan, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran berbasis HOTS di kelas 3 SD. Permasalahan yang akan saya jelaskan yaitu, pertama, kondisi pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir menyebabkan pembelajaran siswa kurang bermakna. Siswa mengalami learning loss sehingga mereka perlu beradaptasi terhadap pembelajaran demi mengejar ketertinggalan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari asesmen awal di mana para siswa agak kebingungan ketika mengerjakan soal secara mandiri. Siswa juga terlihat bingung ketika harus melakukan presentasi dan juga siswa masih sulit menerima kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, banyak sekali siswa kelas tinggi yang belum memahami konteks dalam materi yang diajarkan. Karena ketika belajar di kelas rendah, siswa terbiasa belajar materi yang masih loads. Yang terakhir, guru terbiasa mengajarkan materi sesuai urutan pembelajaran di buku paket. Guru perlu meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensi pada abad 21. Perencanaan kinerja yang saya lakukan yaitu yang pertama, mempelajari modul tentang kegiatan belajar berbasis HOTS. Ini adalah salah satu modul yang saya gunakan untuk dapat menyelesaikan masalah yang saya alami. Selain membaca modul, saya juga melakukan wawancara dan membaca karya-karya ilmiah melalui laman Google. Yang kedua, yaitu menentukan model pembelajaran berbasis HOTS. Dari model yang saya baca, pembelajaran berbasis HOTS dapat diterapkan melalui model-model pembelajaran inovatif. Salah satunya yaitu model pembelajaran PBL. Guru memilih model PBL dengan alasan kegiatan belajar berpusat pada siswa, kegiatan belajar berorientasi pada masalah yang harus dipecahkan, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, melatih siswa untuk bekerja sama dengan teman-temannya, melatih siswa untuk mengembangkan idenya dalam bentuk lisan dan tulisan. Model PBL ini sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam abad ke-21. Selanjutnya, menganalisis KI atau KD dan indikator pencapaian kompetensi siswa. Perumusan indikator dipilih berdasarkan indikator inti atau level setara dengan KD. Selanjutnya, membuat media pembelajaran berbasis TIK. Saya membuat 2 media. Yang pertama yaitu membuat PPT interaktif yang saya namai Barbar atau belajar berbarengan, menggunakan animasi dan berbagai macam trigger. Kemudian yang kedua yaitu membuat media augmented reality atau AR agar siswa dapat melihat benda abstrak dalam bentuk nyata atau 3D. Yang kelima yaitu menentukan materi dan bahan ajar. Bahan ajar atau materi yang ditentukan terdiri dari muatan bahasa Indonesia dengan materi ajar benda-benda di sekitar kita dan matematika dengan materi mengukur benda yang bersumber dari buku siswa dan internet. Bahan ajar yang kedua yaitu membuat LKPD. Modul atau bahan ajar dan LKPD dibuat menggunakan Canva serta Photoshop agar lebih menarik. Membuat instrumen penilaian. Instrumen penilaian memuat penilaian sikap yang dilakukan melalui observasi. Kemudian penilaian pengetahuan dilakukan melalui pengerjaan soal evaluasi, dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan dinilai berdasarkan kinerja saat mengerjakan LKPD kelompok. Selanjutnya, pelaksanaan kinerja dapat disaksikan melalui video berikut ini. Di mana ini? Di pasar. Ada apa saja sih di sini? Manusia. Ada lagi? Ayam. Gambar pertama. Apa ini? Kursi. Apakah benda tumbuhan? Ibu mau mengadakan kuis. Sekarang tugas kalian bertiga adalah silakan ditarik di depan secara bergiliran. Terima kasih, kalian mendapatkan bintang. Ini bintangnya dari ibu. Beri tepuk jempol untuk teman-temannya. Tepuk jempol. Sekarang ibu punya media yang baru. Mengelompokkan benda berdasarkan
Selanjutnya, evaluasi hasil dari kinerja yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis pada setiap tahap kegiatannya. Model pembelajaran PBL memberikan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, penggunaan media berbasis teknologi yang terdiri dari PPT interaktif dan media AR memberikan pembelajaran berdiferensiasi karena dapat membantu siswa dalam memahami materi sesuai gaya belajarnya. Yang keempat, siswa mendapatkan pengalaman baru dalam belajar. Yang kelima, hasil analisis evaluasi seluruh siswa mencapai 100% di atas KKM atau di atas 73 dengan rata-rata nilai 95 dari 21 siswa yang hadir. Meningkatkan motivasi. Dan yang keenam, meningkatnya motivasi guru untuk terus memperbaiki cara mengajar di kelas. Selanjutnya, rencana tindak lanjut, yaitu guru membiasakan siswa untuk melakukan kegiatan belajar dan mengerjakan soal berbasis HOTS. Yang kedua, guru mencoba menggunakan model pembelajaran inovatif lainnya seperti PJBL, Inquiry, Jigsaw, dan lain-lain. Yang ketiga, meminta saran kritik dan masukan kepada guru lain mengenai pengajaran yang guru lakukan demi memperbaiki kualitas guru dalam mengajar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan guru di bidang teknologi dalam pendidikan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan melalui pemilihan media yang tepat atau metode yang tepat dalam mengajarkan siswa. Yang kelima, guru mempelajari kurikulum Merdeka Belajar lebih dalam. Karena dalam kurikulum Merdeka Belajar sudah dipastikan anak akan mendapatkan pembelajaran yang layak, memerdekakan pembelajaran, memanusiakan manusia. Selanjutnya, eviden yang sudah saya fotokan yaitu yang pertama, hasil kuis individu. Di sela-sela pembelajaran ada kegiatan kuis. Kemudian di sini adalah hasil LKPD kelompok, salah satu kelompok. Kemudian hasil evaluasi siswa. Dan yang terakhir, dokumentasi siswa saat melakukan kegiatan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.